mesin, sendoknya 6 lusin. Iya. Untuk donasinya itu berupa piring 6 lusin dan sendok 6 lusin. Ya, mudah-mudahan bagi yang mendonasikan, kalau keluarganya bisa diberikan kesejahteraan dunia dan akhirat, dan bagi almarhum mudah-mudahan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan malam hari ini kajian akan disampaikan oleh Ustaz Haris Rahman Sanjana Agama, ya, untuk waktu seluas-luasnya sampai kurang lebih 15 menit sebelum sholat isya. Insyaallah nanti ada sesi tanya jawab. Berkenan, mohon Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Tes. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa qulikin nasi bi khuluqin hasan. Sadaqallahu azim. Yang terhormat Ketua Yayasan An-Nida Kota Lubuk Linggau atau mewakili, yang kami hormati bapak-bapak jamaah salat maghrib dan isya Masjid Nidaul Jannah Kota Lubuk Linggau, yang kami cintai dan kami banggakan, adik-adik para pemuda yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini untuk mengikuti kajian ilmu tentang hadis. Semoga kita semua di sini insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah coba pasti memberikan seluruh kebaikannya pada kita semua. Mustahil Allah untuk ngasih keburukannya. Jadi kita sama-sama selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang Allah berikan. Entah itu menurut pandangan kita baik, entah itu menurut pandangan kita buruk. Tapi di hadapan Allah itu tuh galau-galaunya baik. Sebagaimana dijelaskan di salah satu Quran surah, salah satu ayat dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumul kitab wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di situ memang secara tekstual itu membahas tentang jihad, tentang berperang, wajibnya kita berperang. Walaupun kata Allah di situ, walaupun kita tidak senang dengan perang itu, tapi di sini Allah menjelaskan bisa jadi yang kita tidak senangi itu Allah senang, Allah sukai, menurut Allah itu terbaik. Nah, dan sebaliknya bisa jadi yang Allah itu senangi, bisa jadi yang tidak kita senangi itu pasti Allah senangi. Jadi yang terbaik itu menurut porsi Allah, bukan menurut porsi kita. Jadi apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, itu pasti yang terbaik. Oleh karena itu kita sama-sama selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan rahmat, memberikan hidayah. Mustahil Pak kita bisa berkumpul seperti ini Bapak Ibu kecuali tanpa hidayah Allah. Mustahil. Jadi Allah memberikan hidayah untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Nidaul Jannah ini. Salawat salam
selalu kita ucapkan, selalu kita haturkan, selalu kita junjung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi paling sempurna, uswatun hasanah, pedoman hidup. Hadis merupakan pedoman hidup setelah Al-Quran. Jadi selalulah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan salat, Allah tidak ikut salat, Bapak. Ketika kita melakukan puasa, Allah juga tidak ikut puasa. Tapi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Rasulullah, Allah akan membalasnya langsung dengan 10 kali kebaikan, 10 kali bersolawat untuk kita semua. Jadi diharapkan untuk kita semua sama-sama untuk segera dan selalu bersolawat ketika ada waktu luang. Itu merupakan amalia yang sangat luar biasa untuk membantu kita nanti di akhirat. Semoga Rasulullah SAW memberi syafaatnya untuk kita di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan mencoba membahas hadis tentang niat. Jadi ini direkomendasikan dari panitia kan, hadis tentang niat di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Kitab Arba'in An-Nawawi. Ini saya membawa kitab terjemahannya. Jadi ini salah satu terjemahan dari ulama. Kalau ditanya ada tak ulama yang lain selain kitab ini, banyak yang menerjemahkannya. Tapi ini rekomendasi dari saya karena di sini lengkap. Di sini ada asbabul wurud, latar belakang hadisnya. Di sini juga ada penjelasan hadisnya. Di sini juga dijelaskan takhrijul hadisnya, bagaimana kualitas hadisnya. Insya Allah kita sama-sama belajar tentang hadis niat malam ini. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk ke hadis pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu langsung saja disampaikan dari salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu-satunya sahabat yang menyampaikan hadis niat ini, Bapak Ibu. Jadi tidak ada sahabat lain yang menyampaikan hadis tentang niat ini. Satu-satunya sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu satu-satunya sahabat yang menyampaikan hadis tentang niat. Kalau ditanya misalkan apa kuantitas hadis ini, ditanya kuantitas. Kalau kuantitas dia masuk ke hadis ahad. Karena perawi itu yang menyampaikan hadis dari sahabat itu cuma satu, Bapak Ibu. Tapi ketika ditanya kualitas, apa kualitas hadis ini? Kualitas hadisnya sahih. Itu secara umum. Tapi kalau misalkan kita masuk ke secara khusus, itu ada hadis secara kuantitas itu hadis ahad tapi gharib. Jadi hadis ahad gharib. Tapi ketika kualitas itu ada hadis sahih li ghairihi atau li zatihi. Nah, ini termasuk hadis sahih li zatihi. Jadi tingkat kesahihannya tuh sudah tinggi nian, jadi tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu lagi dengan cak mana kualitas hadis ini, cak mana ini bisa tak dipakai untuk amalia, ini bisa tak untuk dipakai untuk niat, untuk dipakai untuk ini segala macam. Ini bisa dipakai untuk hujjah. Jadi tidak ada pertentangan masalah hadis ini. Oke, langsung saja saya bacakan. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita bahas satu-satu Pak ya. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab, ia berkata bahwasannya dirinya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ulama berpendapat masalah amal ini di sini kan tertulis, kalau secara terjemahan
innamal a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan, segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Nah, di sini perlu digarisbawahi, perbuatan itu perbuatan seperti apa dulu? Kan perbuatan ini kan banyak Bapak Ibu. Perbuatan itu ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, ada yang perbuatan ya terkadang nyeleneh, kadang segini. Nah, di sini ulama salah satunya Syekh Salim dari Arab Saudi menyebutkan bahwasannya amal di sini ini perbuatan-perbuatan yang solih, perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi sebelum niatnya masuk yang baik, diwajibkan perbuatannya harus bagus dulu. Jadi seandainya perbuatannya sudah bermasalah, mustahil masuk dalam hadis ini. Karena tingkat tertinggi puncak di hadis ini, inti faedah hadis ini itu untuk menunjukkan bahwasannya ridha Allah sama ridha Rasulnya. Intinya Bapak Ibu. Jadi bukan intinya karena niat, karena perbuatan, bukan. Intinya tuh perbuatan kita sama niat kita tuh diridhoi tidak oleh Allah sama Rasulnya. Contoh, misalkan perbuatannya buruk, mustahil kan Bapak Ibu diridhoi Allah. Mustahil, perbuatan buruk itu mustahil diridhoi Allah. Contohnya saja misalkan ada seseorang yang maling untuk menafkahi keluarganya. Maling itu kan secara perbuatan itu perbuatan yang buruk. Pasti tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini tidak termasuk perbuatan yang seperti ini, tidak termasuk dalam hadis innamal a'malu binniyat. Kadang di zaman sekarang tuh yang penting kan niatnya, tapi perbuatannya bebas. Perbuatannya terserah dia. Nak maling, nak ini, nak begal, yang penting niat aku untuk keluarga, ngasih keluarga. Nah, ini tidak termasuk dalam hadis ini. Itulah sebagian di zaman modern zaman sekarang perbuatan hadis ini dipotong-potong. Jadi kesannya hadis ini tidak dipakai untuk kebenaran. Terkadang ya maaf ngomong sebagian orang menggunakannya dengan hadis ini untuk sesuatu yang tentang keburukan. Oke, selanjutnya sesungguhnya seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Oke, kalau itu mungkin Bapak dan Ibu sebagiannya mengerti lah. Nah, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Di sini Bapak Ibu dijelaskan bahwasannya kita tuh kalau misalkan berbuat baik, niat baik, itu tuh pasti. Jadi tidak ada insya Allah lagi, tidak ada diusahakan lagi segala macam. Pasti diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kalau niat kita sudah bagus, perbuatan kita sudah bagus, Allah tuh tidak meridhoi. Padahal kita dari awal tuh sudah berniat-niat untuk Allah, ikhlas karena Allah, ikhlas karena Rasulullah SAW. Jadi ini sebenarnya inti dari hadis ini, mengharap ridha Allah, mengharap ridha Rasulullah SAW. Dan selanjutnya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, nah, di sini disebutkan karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, Bapak Ibu sekalian, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, di sini disebutkan bahwasannya, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu hadis, ketika kita ingin menjelaskan hadis, selain memang dari pendapat ulama, dari ayat-ayat Quran yang berhubungan dengan hadis, itu juga ada namanya asbabul wurud. Asbabul wurud itu sama asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul itu kan sebab turunnya ayat Quran, sedangkan asbabul wurud itu sebab munculnya hadis. Ngapa hadis ini pacak muncul? Itu kita lihat di kitab ini Bapak Ibu. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Al-Khabir dengan sanad para perawinya. Jadi Ibnu Mas'ud menceritakan bahwasannya pada kalangan kami dulu, kata Ibnu Mas'ud, ada seorang laki-laki yang mengejar cintanya perempuan. Awalnya laki-laki ini mengejar cintanya perempuan ini ditolak. Tapi perempuan ini membuat syarat, asalkan dia mau hijrah, asalkan dia mau belajar ilmu agama, tapi dia bakalan nerimo. Nah, muncullah dan hal ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu muncullah hadis ini. Jadi hadis ini muncul di atas namakan
apa kontekstualnya zaman sekarang tuh banyak kan bujang-bujang, gadis-gadis yang hijrahnya karena bukan karena Allah. Ada sebagian wong laki-laki perempuan, oh maaf ngomong, aku nih wong NU misalkan, aku wong NU. Kalau dia bukan wong NU, belajar agamanya NU segala macam, ini jadi masalah, bertentangan segala macam. Nah, jangan sampai hijrah kita itu Bapak Ibu sekalian tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selanjutnya hadis ini bukan menceritakan tentang laki-laki dan wanita saja Bapak Ibu. Di sini kan dijelaskan kan, barang siapa yang hijrahnya karena dunia juga. Nah, bagaimana kalau misalkan hijrahnya tuh misalkan dia mengharapkan sesuatu itu tidak mendominasi, misalkan contohnya saja Bapak Ibu, kita kan dalam hadis disebutkan kalau misalkan silaturahmi itu menambahkan rezeki. Rezeki itu kan dunia Bapak Ibu, rezeki itu dunia. Nah, boleh tak misalkan kita seandaikan kita datang silaturahmi mengharapkan rezeki, artinya kita tidak dominan rezekinya. Memang kita tuh mengharap rezeki, tapi tidak dominan. Itu boleh, masih boleh, masih boleh. Nah, terus ada juga pertanyaan, bagaimana seandainya misalkan perbuatannya itu di tengah-tengah berubah niat, di tengah-tengah itu berubah niat. Karena fungsi niat ini, fungsi hadis ini, fungsi niat itu pertama tujuannya untuk ikhlas. Pertama tujuannya untuk ikhlas Bapak Ibu sekalian. Yang kedua untuk pembeda. Yang pertama tujuannya untuk ikhlas. Nah, ketika kita melakukan dapat gangguan di tengah jalan, misalkan saya pribadi misalkan ngimam di sini Bapak Ibu. Biasanya saya baca juz 30, juz 30. Ketika mendengar ada ketika kita lagi membaca Al-Fatihah, terdengarlah batuk apa ketua yayasan misalkan, atau wali kota, atau ketua masjid segala macam. Langsung kita ini nak nunjuk ke kalau kita banyak hafalan. Beda kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Misalkan kita biasa ngimam juz 1, juz 2, juz 3. Ini dah ketika ada wong-wong yang memang maaf ngomong yang harus dijilat, itu berubah langsung dia di tengah jalan. Nah, itu ada tiga pendapat. Yang pertama, riyanya itu Bapak, ini kan merupakan perbuatannya riya. Nah, riya yang itu ditolak. Artinya ditolak. Terserahlah nak wali kota, nak siapa, terserahlah. Pokoknya aku nak masih juz 30 itulah. Terserahlah situ. Nah, ini amalannya diterima. Amalannya diterima. Mungkin diantara Bapak sama Ibu tidak pula ini kan, ibarat katalah tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah, yang kedua, bagaimana kita ini sudah berusaha nian, tapi dia pengen aku nunjuk ke bacaan aku, lalu dia berusaha semaksimal mungkin, tapi masih tidak bisa. Nah, itu sebagian ulama masih dianggap diterima, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah berusaha untuk itu kan. Dan yang ketiga, ada yang memang aku nak nunjuk ke nian, pokoknya ada bapak ini, pokoknya aku nak nunjuk ke nian, hafalan aku ada, nak aku baca Al-Baqarah dua surah, 2 halaman misalkan, 2 dalam salat tuh. Jadi ini ada 2 pendapat lagi. Kata Imam Ahmad, kalau misalkan kita memang nak nunjuk ke nian, awalnya kan niat kita baik Bapak Ibu, nak salat segala macam. Nah, kalau di pertengahan jalan itu ada 2 pendapat. Kalau misalkan kita nak riya, yang pertama Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya kita masih diterima pahala kita, masih diterima. Karena yang ini riya itu dosa tersendiri dan niat yang tadi pahala tersendiri. Jadi beda antara satu dengan yang lain. Nah, sedangkan kita ngambil pendapat yang lain, Syekh Utsaimin, beliau menolaknya karena memang riya itu menghapus pahala. Sebagaimana dijelaskan beberapa surah ayat Al-Quran. Lalu bagaimana yang riyanya di akhir jalan, misalkan tentang haji. Contohnya bapak-bapak, ibu-ibu, misalkan kan sesudah hajinya sudah selesai. Mungkin bapak di sini, bapak ibu di sini sudah haji kan? Hajinya selesai. Pas di akhir-akhir atau ketemu dengan wong sengaja nih nyerita ke kita inilah haji. Nah,
Jadi kita tuh aman tak dipanggil wong haji, tak noleh. Aku ni lah haji. Nah, cak mana lah tentang itu? Itu balik lagi beda pendapat lagi. Yang pertama diterima, karena itu balik lagi cak tadi Bapak Ibu, kata Imam Ahmad. Itu tuh niat awalnya dia haji itu ibadah dia tersendiri. Kalau dia dosa riya, itu dosa dia dewek. Nah, sedangkan ada pendapat yang lebih kuat itu ditolak. Artinya terhapus dosanya. Itu pendapat oleh Ibnu Qayyim. Pendapat Ibnu Qayyim itu merujuk pada Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Di situ dijelaskan janganlah kita menyebut-nyebut apa yang kita pernah sedekahkan, apalagi menyakiti uang yang pernah kita tolong segala macam. Nah, di situ. Itu tadi tujuan, fungsi niat karena tujuan. Yang kedua ada fungsi niat karena untuk pembeda. Jadi fungsinya tadi kan ada dua. Yang pertama untuk tujuan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua ada untuk pembeda. Nah, pembeda di sini maksudnya yang pertama ada pembagian lagi. Yang pertama ada amalan pembeda untuk dunia dan akhirat. Contohnya Bapak Ibu sekalian, kita sengaja nian ndak puasa ndak makan dari pagi sampai malam. Tapi niat kita itu bukan puasa, memang nak diet. Nah, itu tidak terhitung pahala. Walaupun kita ngomong aku puasa di akhir-akhir tuh. Itu tidak terhitung pahala. Ada juga yang mandi junub sengaja untuk mandi, nah dia lupa dengan apa yang dia lakukan. Dia mandi tapi lupa dengan mandi junubnya. Padahal dia ini masih hadas besar. Nah, ini tidak termasuk dalam tidak sah mandi junubnya. Dia harus menyegerakan mandi wajibnya. Dan itu yang kedua, selain memang antara amalan dunia dan di antara amalan akhirat, dia tuh antara pembeda di antara ibadah yang mirip. Misalkan, saya contohkan, Bapak Ibu sekalian datang ke masjid langsung sholat. Nah, di tengah perjalanan tadi itu niatnya untuk apa? Apa nak sholat sunnah tahiyatul masjid, apa nak sholat sunnah qabliyah, apa nak sholat sunnah. Nah, itu diantara pembedanya. Jadi kita tuh benar-benar dalam hati, wah aku ni nak sholat sunnah karena memang nak sholat sunnah qabliyah subuh misalkan, bukan karena untuk tahiyatul masjid. Jadi harus diluruskan lagi benar-benar niatnya. Oke Bapak Ibu sekalian, ada pendapat tentang niat ini dalam sholat. Pasti Bapak Ibu sekalian pernah mendengarkan tentang cak mana bacaan usolli fardu ini kan ketika kita mau sholat, gimana itu masalah itu. Nah, pertama untuk bacaan itu dalam mazhab Syafi'i, kita kan mayoritas mazhab Syafi'i, itu tuh dibolehkan, tapi bukan disunahkan Bapak Ibu sekalian, dibolehkan, sekedar boleh. Jadi itu tuh untuk memperkuat, artinya kita tuh ketika kita ini meyakinkan diri kita Bapak Ibu, meyakinkan diri kita ini nak sholat isya misalkan, ini nak sholat subuh, meyakinkan diri kita. Tetapi ketika kita dalam keadaan, maaf ngomong, di sini kita lah datang, imam nak rukuk, kita masih nak baca usolli fardu isya'i arba'a rakaatin imaman makmuman adaan lah disebut Allah salah pula. Tahu-taunya apa? Rukuk ketinggalan, kita hilang satu rakaat. Nah, jadi cukup baca bismillah langsung kita takbir intikal. Jadi tidak perlu lagi kita Bapak Ibu kalau dalam kondisi seperti itu, kalau kita sudah terbiasa dengan usolli itu, usahakan dalam kondisi seperti itu, niat kita kan dari rumah ke masjid, pasti itu untuk mengharap ridha Allah, nak sholat. Sudah tahu, Allah tuh tahu isi hati kita Bapak Ibu. Tahu pasti. Tidak mungkin Allah tuh tidak tahu isi hati kita. Kecuali memang dalam hati kita tadi itu mengharapkan wanita yang ingin dinikahi seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Itu Bapak Ibu. Mungkin cukup. Atau masih ya? Masih lama kan? Oke, siap. Ada juga sekarang nih yang viral tuh penceramah. Maaf ngomong,
Niatnya luar biasa Bapak Ibu. Kalau misalkan dak kati amplop, dak galak datang. Dak kati amplop, dak galak datang. Luar biasa. Sedangkan maaf ngomong, Nabi dulu Bapak Ibu itu sambutannya bukan dengan air minum kayak ini Bapak Ibu. Batu. Dengan batu sampai pelipisnya pecah kan, sampai dikato ke wong gilo bahkan Nabi itu. Jadi luar biasa perjuangan Nabi. Tapi di zaman sekarang ini ada kisah nyata. Kami salah satu panitia ngundang ustadz itu, ustadznya itu ibarat kata di kota Lubuk Linggau ini terkenal lah. Tapi bukan di Linggau Pak ya. Di kota Lubuk Linggau ini terkenal. Dia matok harga. Seandainya kalau nak ngundang aku, kalau aku dijemput itu 1.500.000. Kalau aku pergi dewek itu 2,5 juta. Nah, yang cak itu Bapak Ibu, ada hadis yang menyebutkan bahwasannya 3 wong yang orang pertama yang bakalan masuk neraka. Yang pertama itu mujahid. Yang pertama mujahid, yang kedua wong yang alim ilmu sama yang penghafal Quran. Yang ketiga itu yang wong dermawan. Nah, kita jelaskan satu-satu Bu ya. Pak ya. Apa itu yang pertama itu wong yang mujahid, wong yang berperang di jalan Allah, yang mati di jalan Allah. Pada suatu kisah dalam hadis itu disebutkan bahwasannya Allah itu bertanya, memang berperangnya bukanlah Allah nian. Disebutkan oleh orang itu, ya Allah, aku ini berperang nian memang karena Engkau. Berperang nian karena Engkau, memang di jalan Engkau. Kata Allah, bahwa kadzab, engkau telah berdusta, sangat berdusta, berulang-ulang kali berdusta. Allah tunjukkan berperangnya karena pengen dikata gagah, dikata keberani, dikata kehebat. Kita tengok zaman sekarang Bu, jihad itu Bapak Ibu, kalau di zaman dulu itu berperang. Kalau di zaman sekarang, kalau kita tengok kontekstualisasinya, jihad itu bukan hanya tentang berperang. Cak kita dukung Palestina Bapak Ibu ya. Dukung Palestina. Kita berusaha mendukung. Nah, kita nyuarakan suara untuk Palestina luar biasa. Tapi cak mana itulah tadi, kalau kita misalkan kita pengen dikatoi, "Oi, wong ini berani nian, tiba-tiba datang ke Palestina nak melok perang." Nah, kan tidak masuk akal Bapak Ibu. Nah, secara akal tidak masuk akal, secara logika tidak masuk akal. Yang kedua, ada wong yang alim ilmu sama penghafal Quran. Disebutkan bahwasannya wong penghafal Quran sama alim ilmu ini disebutkan bahwasannya, aku ni ngapal Quran, aku ni belajar ilmu, belajar hadis, hafal hadis beribu-ribu hadis itu karena Engkau ya Allah. Kata Allah apa disebutkan? Kadzab, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Engkau telah berbohong, ditunjukkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rupanya Bapak Ibu sekalian, ustadz ini tadi pengen dikata ke wong alim, pengen dikata ke ustadz, pengen dikata ke wong syekh, pengen dikata ke pengen dihormati wong di sekitarnya. Oh, pengen di itu sampai kakinya sampai dicium. Itu kan ya Allah, naudzubillah min zalik. Itu kan hal yang memang bertentangan dengan agama kita Bapak Ibu. Yang ketiga, ada yang wong dermawan. Nah, zaman sekarang di sosmed banyaknya luar biasa wong dermawan. Dermawannya wallahu alam karena memang untuk Allah apa tidak. Allah sebutkan di situ kadzab juga untuk wong yang dermawan ini. Engkau telah berdusta kata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyebutkan di situ dalam hadis qudsi itu. Kata Allah tunjukkan lagi, dia ini dermawan, sedekah. Nah, ditunjuk kenian duit 100.000, duit 50.000 di HP itu kan Bu, artis-artis banyak disebutkan nian, ditunjuk kenian. Dia sedekah ini karena memang popularitas, untuk popularitas. Karena pengen dipuji, karena pengen naik ke subscriber, karena pengen naik ke like segala macam. Nah, inilah 3 orang yang luar biasa, yang orang-orang yang pertama yang bakalan Allah seret mukanya di akhirat kelak ke neraka. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita pelajari dari 3 orang ini tadi? Yang pertama itulah tadi Bapak Ibu. Sekali lagi ini masih ada hubungannya dengan hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Kita sama-sama berusaha Bapak Ibu, berusaha untuk mencoba niat yang bagus, perbuatan yang bagus.
perbaiki niat kita, perbaiki perbuatan kita. Jangan sampai nih Bapak Ibu, maaf ngomong, perbuatan kita itu semata-mata karena wanita atau karena dunia yang ingin dinikahinya. Atau wanita juga karena laki-laki yang ingin dinikahinya. Kan zaman sekarang bukan lanang bae ngejar Tino Bapak Ibu. Tino ini banyak ngejar lanang, cuman tidak ditunjuk ke bae. Sebagian tuh ada, cuman tidak ditunjuk ke bae. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita sama-sama luruskan niat, luruskan perbuatan kita. Yang tadi saya katakan, ilmu itu Bapak Ibu, ilmu itu puncak tertingginya itu untuk mengenal Allah. Puncak tertingginya itu untuk mengenal Allah. Jadi kalau misalkan ada wong doktor, profesor, sampai S3, S2, S4, S5, tapi tidak mengenal Allah, itu sama baik wong itu nak sepintar-pintarnya itu tidak disebutkan dalam Quran, itu wong yang pintar. Jadi percuma, jadi sekedar untuk dunia baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi semoga kita semua berniat dan melakukan perbuatan itu semata-mata karena untuk mengharapkan ridha Allah, ridha Rasulnya. Tidak ada yang lain. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, sangat mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap dan salah tindakan dari apa yang saya sampaikan tadi. Kita di sini sama-sama belajar karena saya ini baru kedua kalinya ceramah di depan orang banyak. Jadi pertama di Palembang, tapi itu sudah setahun yang lalu. Nah ini ceramah pertama lagi karena ada amanah dari guru. Jadi agak tegang Bapak Ibu, agak tegang. Mungkin itu saja, kepada Allah saya sangat mohon ampun sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafsirnya pada kesempatan malam ini dengan topik yaitu hadis akhlak ke-1, yaitu tentang inna amalunya, bahwa sesungguhnya segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin dari sekian jamaah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, maka pada kesempatan ini kita buka sesi jawab. Mungkin dari Bapak atau ada yang mau menanyakan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditanyakan, adakah doa untuk biar niat kita ini benar-benar Allah? Ya, kalau tadi kan dijelaskan di perjalanan itu niat itu berubah. Jadi pertama, yang kedua, jadi dalam kita berhubungan dengan masyarakat tidak untuk kemungkinan ya. Pas kita ada problem, jadi mereka tuh menganggap kita orang orang dia. Air peringatkan, ya kan? Peringatkan. Aku mampu tuh untuk ini. Nah kira-kira semuanya. Sebenarnya kita awal tidak kayak cerita kalau dia merasa kita tidak pernah nolong dia. Air kita ingatkan. Apa nolong ini pernah nolong air kita ingat. Padahal itu kan pengen. Kita baikkan ya. Kalau misalnya kita terbongkar yang pernah tolong dia. Mengingatkan juga kita omak juga punya. Kita permasalahannya kalau disebut lagi. Apa itu kan terpaksa karena yang oknum yang merasa itu pernah nolong dia. Soalnya dia pernah nolong dia. Waalaikumsalam. Baik, ada langsung aja mungkin atau? Oke, silakan simpan dulu satu pertanyaannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya konteksnya dengan sedekah. Sedekah memberi konteks dalam Islam. Apabila anak-anak memberi, diusahakan tangan kiri tidak terkali.
Yang jadi pertanyaan saya, andai kata si Abdul memberi, apakah Abdul memberi? Dia disebutkan nama orangnya, jumlahnya. Cuma maksud tujuan dia ini bukan untuk dia, untuk memotivasi orang lain agar ikut bersedekah. Pertanyaan saya, apa dengan disampaikan oleh Ramai tadi mengurangi biaya sedekah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin sementara dua pertanyaan dulu ya Ustaz ya. Untuk yang pertama pertanyaan dari Bapak Aris ya. Ada dua. Yang pertama adalah doa bagaimana agar niat itu tidak berubah konsisten dengan sesuai niat asalnya. Kemudian yang kedua, apabila ada sebuah kejadian di sebuah masyarakat ya, niat awalnya baik dan tidak mau menyebutkan kebaikannya, tapi di pertengahan ada sesuatu hal yang harus diungkit lagi kebaikannya. Aku pernah nolong kamu. Nah itu kalau terjadi kasus seperti itu hukumnya kayak mana Ustaz? Oh iya. Ya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Azam, yaitu untuk konteks sedekah dengan tangan kanan, ini tidak usah mengetahui tapi gimana sedekah kalau dengan menyebutkan nama beserta dengan jumlah yang disedekahkan tapi bukan tujuan untuk dia. Seperti itu Ustaz. Oh ya. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi pertanyaan dari Bapak Aris. Pak Aris. Kalau untuk doa itu saya pribadi maaf Pak ya, belum tahunian kalau untuk doa. Tapi memang ya bismillah itulah kata-kata yang paling luar biasa kan, karena memang kalau misalkan tanpa bismillah segala sesuatu itu pasti keridhaan Allah dan keberkahan dari Allah tuh mustahil untuk sampai ke diri kita. Tapi ada juga hadis yang menyebutkan, Bapak, hadis ini tentang apabila suatu perkara itu dimulai tanpa zikir Allah, maka keberkahan itu tidak akan datang, artinya tertolak, terputus dengan kita. Tapi hadis ini secara kualitas Bapak Ibu, Pak Aris, Bapak sekalian juga, secara kualitas hadisnya dhaif. Nah, tapi ada juga yang menyebutkan hadis yang hasan. Artinya kalau misalkan hadis dhaif, di antara hadis dhaif dan hasan, dua hadis ini bertemu, ini bisa jadi hadis ini tidak dhaif rendah nian. Artinya dhaif itu kan ada terbagi, Pak. Dhaif itu terbagi jadi 17 lebih. Nah, jadi dhaifnya tuh mendekati ke hasan. Biasanya dhaif yang seperti ini bisa masuk di kategori hasan li ghairihi, dan itu bisa dijadikan hujjah. Seminimal mungkin itu bisa dijadikan keutamaan kita beramal. Jadi setidaknya ketika kita melakukan sesuatu itu harus dilakukan dengan bismillah minimal. Nah, kalau untuk yang kedua itu sebenarnya balik lagi ke materi tadi. Sebenarnya Bapak Ibu yang pertanyaan tadi. Kalau misalkan kita bahasanya tuh karena terdesak itu tidak ada masalah Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan sengaja nian, artinya kan kita ini manusia biasa Bapak. Artinya manusia biasa. Mustahil kita tuh tidak ada ngeluh dengan misalkan ini luar biasa sangat menjengkelkan misalkan. Kita ini lah ibarat kata lah ngasih duit terus ke wong ini. Tapi uji dia, kau ini pelit nih ya, enggak pernah ngasih aku duit. Nah, itu kan kurang lebih Bapak Ibu. Nah, yang cek ini perlu kita jelaskan, tapi dijelaskan dengan baik-baik Bapak. Kita ini sebenarnya kami ini sudah berusaha baik untuk untuk ngasih duit ini segala macam kan. Insya Allah itu tidak masalah Bapak. Kalau sekedar menjelaskan. Tapi kalau kita sudah berutuhan mengeluh segala macam, nah itu lain lagi. Itulah ibarat kata niat kita, keikhlasan kita tadi lah yang berkurang kan, itu mengurangi pahala. Nah, adapun yang pertanyaan ketiga, mungkin itu Bapak ya. Ya selebihnya wallahu alam karena keterbatasan ilmu. Yang ketiga menyebutkan nama dengan jumlah. Oh iya, itu Bapak siapa tadi? Bapak Azam ini Pak ya.
di Quran tuh ada disebutkan satu surat, ini disebutkan di Quran surah Al-Baqarah 271 tuh, 71. Seandainya misalkan sedekah itu kita tampakkan, itu mungkin Bapak lagi di rumah, kita lihat lagi di Al-Baqarah ayat 271. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, dan seterusnya sampai akhir ayat. Itu dijelaskan bahwasanya seandainya jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik. Itu baik. Sebenarnya itu. Kalau misalkan kasus yang misalnya yang Ana sebut tadi, itu tuh seolah-olah mereka tuh tapi sengaja nian untuk menaikkan subscriber segala macam. Kalau ini kan ibarat kata dari kita ini ada untuk memotivasi untuk uang lingkungan, itu tidak masalah Bapak Ibu. Itu tuh baik. Tapi sebaiknya lebih baik itu disimpan sedekahnya. Tapi tidak masalah Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sebutkan, oh ini untuk atas nama ini, atas ini, tidak masalah. Tidak masalah, seandainya itu. Tapi niat kita memang sedekahnian. Di situ dijelaskan. Iya, untuk memotivasi yang lain, untuk menggerakkan yang lain. Kan kadang kalau misalkan tidak terdengar uang sedekah, uang kita ini Bapak Ibu tidak galak pula nak sedekah. Tidak galak pula nak sedekah. Padahal sedekah itu luar biasa. Sedekah itu luar biasa. Dijelaskan dari Quran surah Al-Baqarah itu, masalul ladzina yunfiquna amwalahum, ayat 261 dijelaskan sampai berpuluh-puluh kali bahkan beratus kali dibalas oleh Allah. Dibalas oleh Allah tuh bukan sekedar harta baik. Oh kita sedekah 5.000 dibalas 100 kali lipat misalkan. 500.000 misalkan. Tidak, bukan tentang itu baik. Siapa tahu kita di tengah jalan, maaf ngomong, kita hampir ditomor mobil, kita diselamatkan oleh Allah. Itu lebih dari 500.000 tadi Bapak Ibu. Nah, jadi kita sekali lagi berpikirlah positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan tadi. Bapak coba lihat lagi di Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Kalau untuk tafsirnya mungkin Kak Endi lagi menjelaskan. Kak Endi atau beberapa ini kan bisa juga lihat kitab-kitab tafsir yang lain. Mungkin itu saja Bapak yang dapat saya sampaikan. Gitu. Cukup Pak. Ya, baik. Mungkin pertanyaan dicukupkan sampai di sini karena kurang lebih 5 menit kemudian akan menjelang waktu sholat isya. Oh ya, Bapak. Bapak Ibu beliau ini sarjana ilmu hadis. Jadi kalau apa kapasitas beliau ini penjelasan tentang hadis, beliau ini memang sarjana ilmu hadis. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan hadis seperti apa. Dan beliau ini kalau masalah ilmu hadis bisa menjelaskan sampai kita tekan-tekan itu pakai Swiss. Kalau akhirnya ada yang bertanya, gitu ya. Baik, untuk sampai dengan saat ini kajian jadi di sini bisa disimpulkan bahwa untuk bab 1 tentang hadis arba'iniyah disimpulkan bahwa niat itu tergantung daripada perbuatannya, dan di sini perbuatan adalah perbuatan tak kesolehan. Ya. Kemudian niat yang berubah di tengah perjalanan, ya itu tidak ada doanya, tetapi kita niatkan dengan Allah dengan bismillah, mudah-mudahan kita konsisten sampai dengan akhir perbuatan yang dilakukan. Kemudian selanjutnya niat untuk tujuan selain ibadah, maka tidak akan mendapatkan pahala, tapi akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan yang diniatkan itu. Ya. Kemudian untuk sedekah yang disebutkan atas nama seseorang, kemudian beserta dengan jumlahnya, asalkan dengan tujuan tidak riya atau sombong, insya Allah bisa diniatkan sebagai sebuah pahala dan kebaikan di dunia dan akhirat. Mungkin kurang lebih seperti Ustaz. Ada yang mau di closing statement? Cukup Ustaz. Cukup. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk sesi taklim Ba'da Maghrib pada kesempatan malam ini. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kami harapkan untuk Jumat depan malam Sabtu lagi masih di Masjid Nidaul Jannah. Ya. Dengan penceramah siapa Ustaz? Oh, dengan Ustaz Edi Setiawan. Ya, diharapkan semuanya bisa hadir. Ada bapak ibu yang di rumah, tetangga, ya, remaja, masjid dan segala macam bisa
dibawa ke sini ya, walaupun beda kelurahan, walaupun beda kecamatan, kami harapkan kehadirannya untuk meramaikan masjid ini ya. Walau alam bisawab, subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,